Lalu, apa yang membedakan antara satu atom dengan atom lainnya? Jawabannya terletak pada jumlah protonnya. Nah, karena kimia itu banyak menggunakan simbol-simbol, ya di sini kita coba lihat simbol untuk suatu atom, ya. Biasanya kita gambarkan, kita tuliskan seperti ini. Katakanlah X ini menunjukkan dia merupakan atom apa atau unsur apa. Kemudian ini kita punya A yang menunjukkan, ini kita sebut sebagai nomor atom. Lalu di atasnya kita punya Z, ini merupakan nomor massa. Apa makna dari nomor-nomor ini? Oke. Nomor atom ini menunjukkan jumlah proton. Tadi yang menunjukkan identitas suatu atom itu adalah jumlah protonnya. Selama jumlah protonnya sama, maka itu atom yang sama. Lalu apa kaitannya dengan unsur? Unsur itu adalah suatu zat murni yang hanya terdiri dari satu jenis atom. Jadi selama kita punya berbagai atom dengan jumlah proton yang sama, maka dia akan membentuk unsur yang sama. Lalu apa yang dimaksud dengan nomor massa? Nomor massa ini menunjukkan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Lalu bagaimana dengan elektron? Jumlah elektron kita tahunya dari mana? Nah, tadi kita sudah bahas bahwa yang namanya atom itu partikel yang tidak bermuatan. Artinya kan muatan positif dengan negatif itu harus seimbang. Jadi kalau kita punya, katakanlah jumlah protonnya, kita buat simbol untuk karbon. Ya, karbon kita simbolkan dengan C. Berapa jumlah protonnya? Apa identitas dari karbon? Atom karbon tuh jumlah protonnya 6. Jadi selama kita punya suatu atom yang jumlah protonnya 6, maka itu pasti adalah atom karbon yang akan membentuk unsur karbon. Berapa jumlah elektronnya? Jumlah protonnya 6, maka jumlah elektronnya juga 6. Karena yang namanya atom itu harus netral. Lalu berapa nomor massanya? Nah, di sini kita nyambung ke bahasan berikutnya. Ada suatu unsur, namanya unsur, berarti protonnya pasti sama. Tapi jumlah neutronnya bisa saja berbeda. Itulah yang kita sebut sebagai isotop. Jadi isotop itu apa? Isotop itu adalah unsur yang sama, tapi dengan jumlah neutron yang berbeda. Sebagai contoh, karbon, di sini kita punya dua isotop. Isotop 12 dan isotop 14. Nah, karena jumlah protonnya sama-sama 6, yaitu adalah atom karbon yang akan membentuk unsur karbon. Tapi di sini nomor massanya 12. Maknanya apa? 12 itu berarti jumlah neutronnya 12 dikurangi 6. Jumlah neutronnya 6. Kalau 14 berarti jumlah neutronnya 14 dikurangi 6, 8. Ya. Ini yang kita sebut sebagai isotop. Unsur yang sama, artinya jumlah protonnya sama, tapi jumlah neutronnya berbeda. Nah, kedua isotop ini punya sifat yang berbeda akibatnya. Kalau kita tahu karbon 12 ini merupakan isotop yang stabil, kalau karbon 14 ini merupakan atom yang bersifat radioaktif. Nah, satu hal lagi yang penting untuk kita ketahui dari atom ini. Atom ini unik. Tadi kita punya analogi bahwa inti atom itu sebesar bola tenis, dia bermuatan positif, kecil ya kalau dibandingkan dengan volume volume atom yang sebesar lapangan bola. Nah, uniknya massa proton itu hampir sama dengan massa neutron, yang besarnya sekitar atau mendekati 1 satuan massa atom atau 10⁻²4 gram. Kecil sekali ya kalau massa satu partikel. Kemudian kalau kita bandingkan massa proton dengan massa elektron, proton itu sekitar 1836 kali massa elektron. Artinya apa? Kalau kita punya suatu atom, ya katakanlah kita buat seperti bola, tapi ingat ini bukan bola padat ya. Massa dari bola itu praktis disumbangkan hanya dari massa intinya saja. Makanya disebut di sini nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Proton dan neutron ini merupakan
partikel subatom yang berada di dalam inti atom. Ya. Kita coba lihat contoh lain. Jadi seandainya kita punya misalnya untuk yang jumlah protonnya 1, maka ini simbolnya adalah hidrogen. Nah, hidrogen kita punya isotop misalnya ada 1, lalu kita punya isotop 2, artinya kalau dalam isotop 1 tidak ada neutronnya. Kalau kita punya isotop 2, maka jumlah neutronnya 1, ya. Jadi bisa dilihat di sini, yang namanya identitas suatu atom itu dilihat dari jumlah protonnya. Selanjutnya, masih berkaitan dengan massa. Apa konsekuensinya dari kita temukan bahwa unsur itu ternyata tidak hanya terdiri dari satu jenis atom, tapi dari beberapa isotop yang berbeda. Sebagai contoh, kita punya isotop unsur klorin. Klorin itu identitas untuk unsur klorin, dia punya jumlah proton 17. Kita kenal ada 2 isotop, 35 dan 37. Ya. 35, isotop 35, kelimpahannya ini sekitar 75,77% di alam. Yang 37 ini lebih sedikit. Berarti kalau 100 kita kurangi 75,77, berarti ini kelimpahannya 24,23% ya. Nah, konsekuensi dari bahwa setiap unsur itu ternyata tidak hanya disusun dari satu jenis atom, tapi dari beberapa isotop, maka kita akan peroleh yang namanya massa atom rata-rata. Dari mana kita menghitung massa atom rata-rata? Tinggal kita kalikan kelimpahan dari isotop tersebut, katakanlah misalnya ini 75,77% kali, ini massanya kita coba bulatkan saja, kali 35, lalu kita tambahkan dengan 24,23%, kita kalikan dengan 37. Ini akan sama dengan 35,5. Angka ini yang biasa kita temukan dalam tabel periodik. Jadi, secara umum kita akan temukan bahwa massa atom rata-rata itu bukan merupakan bilangan bulat yang sederhana. Kenapa? Dari mana itu berasal? Karena setiap unsur, ternyata memiliki beberapa jenis isotop. Hasil penjumlahan dari perkalian kelimpahan masing-masing isotop dikalikan dengan massanya, itulah yang akan menghasilkan massa atom rata-rata.